iki ku iri dengki. Wa utawi al hasad iku tamanni zawalin ni'mati ngarep-ngarep ilange nikmat anil khairi saking wong liya. Wa amma tamanni mislimah anapun utai ngarep-ngarep padane perkara lil khairi kadue wong liya iku fayusamma maka den arani opo ma tamanni mislimah lil khairi khibototan ing kepengen. Walaisat lan ora ana apa khibotoh iku bimazmumatin den celah. Bal hiya balik utai khibotoh iku matlubatun den pamrih. Di annaha karena setuna khibotoh iku sababun dadi sebab liktisabil khisoli maring merkoleh piro-piro perkerti alhamidati kang den puji. Walidalan oleh karena arai iki khibotoh matlubatun sababun liktisabil khisoli qala sallallahu alaihi wasallam dawu sabukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe al mukminu utai wong mukmin iku yakbitu kepengin sapa mukmin wal munafiqu utai munafik iku yaksudu drengki sapa munafik. Kejahatan yang kedua atau karakter sifat jahat yang kedua adalah hasud. Karakter jelek yang kedua adalah hasud atau iri dengki. Apa itu hasud? Huwa tamanni zawalin ni'mati 'anil khairi. Yaitu berharap orang lain tidak menerima kenyamanan, kenikmatan atau berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain. Jadi harapannya tuh kalau ada orang enak tuh pengennya jangan enak kok. Pengennya jangan enak. Enaknya buat dia saja. Orang lain jangan. Atau kalau ada orang memperoleh sesuatu yang dianggap anugerah, dia merasa nggak nyaman. Berharap anugerah itu hilang. Ada tetangga dapat hadiah, kita yang kepanasan. Berharap hadiah itu segera rusak atau nggak jadi, atau hadiahnya tidak seberapa. Jadi berharap sesuatu yang kenikmatan orang lain itu tidak terjadi atau hilang secepat mungkin. Itu nggak boleh. Wa amma tamanni mithli malil khairi fayusamah khuto. Kalau berharap kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain, itu namanya keinginan atau cita-cita atau harapan baik. Keinginan. Dan itu nggak apa-apa. Orang lain dapat prestasi, kita pengen juga dapat prestasi. Itu harus. Kalau itu namanya dalam bahasa Arab khibotoh. Yang nggak boleh itu ketika orang lain dapat prestasi, berharap prestasi itu tidak ada. Atau hilang, prestasinya itu batal, hilang. Maka itu nggak boleh. Kalau berharap kita juga mendapatkan prestasi yang sama, namanya khibotoh. Dan khibotoh ini atau keinginan ini laisat bimadmumatin, bukan sesuatu atau bukan karakter jahat. Justru balhiya matlubatun. Justru khibtoh ini harus. Kalau yang khibtoh itu harus. Jadi orang itu harus punya karakter khibtoh, harus punya cita-cita, harus punya rasa bisa mencapai kebaikan yang dicapai oleh orang lain. Li'annaha karena khibtoh itu sababun liktisobil khisoli alhamida. Karena khibtoh menjadi salah satu sebab mendapatkan karakter-karakter baik, karakter-karakter terpuji. Karena ketika orang termotivasi untuk melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, maka dia akan sendirinya terbawa meniru atau terbawa punya karakter kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Inilah sebabnya Nabi dalam salah satu sabdanya menyampaikan al-mu'min yakhbid wal munafik yahsud. Orang mukmin itu memiliki sifat
yakbit harapan berbaik, harapan memiliki kebaikan yang sama oleh orang lain. Sementara orang munafik, wal munafik yaksud, orang munafik itu hasud atau iri dengki. Artinya berharap kenikmatan orang lain itu hilang. Wa asbabul hasadi utawi piro-piro sebabnya hasud. Iku salah satu telu. Al awal utai kang pertama iku bukhdul maksudi. Iku bukhdul maksudi sengit wong kang den trengkeni. Li fadilatin karena anugerah dhaharat kang pertela apa fadilah minhu sakil maksud. Au ni'matin atau nikmat sakoha kang giring ing nikmat sapa Allah ilaihi maring maksud. Afani, nah ini hati-hati maksudnya ketika mengalami tiga sebab ini hati-hati. Karena berarti kita sedang hasud. Afani utawi kang kaping do iku tafuku oleh ngungguli sapa iku tafawukul maksudi. Ngungguline wong kang den trengkeni fil fadli ing dalam keutamaan. Bihaitsu yang jisu kelawan sekirane apes sapa al hasidu wong kang trengki anil wusuli saking tumeka ilahi maring al fadl. Asalisu utawi kang kaping telune iku suhul hasidi. Medite wong kang trengki bil fadhaili kelawan pira-pira keutamaan. Payak sudu mangka trengki sapa al hasid kulaman ing saben-saben perkara ing saben-saben wong nalahu kang merkoleh ing man apa khairun kebagusan. Asbabul hasad, hal-hal yang melatari karakter iri dengki itu minimal ada 3. Orang kalau sudah punya 3 karakter ini biasanya pasti akan dengki atau iri. Al awal buktul maksudi li fadilatin dhaharat minhu aw ni'matin saqahu ilaihi. Pertama, benci pada orang yang dijadikan sasaran iri. Bencinya karena dia dapat anugerah atau dia dapat keutamaan, dia punya keistimewaan yang tampak di mata. Misalnya punya prestasi, tiba-tiba punya kekayaan, tiba-tiba punya pokoknya sesuatu yang menurut dia itu sesuatu yang lebih dari dia. Atau orang lain dapat kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita tuh benci ada orang dapat prestasi, ada orang dapat nikmat, kita benci. Nah, benci itulah yang kemudian nanti akan menimbulkan iri. Yang kedua, tafawukul maksud fil fadli. Bihaitsu ya'jizul hasid 'anil wusuli ilaihi. Yang kedua, iri itu muncul ketika orang yang jadi sasaran benci kita, orang yang jadi sasaran iri kita punya keistimewaan yang kita tidak mampu mengunggulinya. Kita tidak mampu, jangankan mengungguli, sama saja tidak mampu. Kita tidak mampu menyamainya. Kalau bisa bahkan tidak bisa tidak mampu mengunggulinya, bahkan tidak bisa menyamainya. Jadi orang yang jadi sasaran benci itu punya keistimewaan atau punya anugerah, punya prestasi, punya kekayaan yang kita tidak bisa menyamainya. Nah, ketika itu muncul dan ada perasaan itu dalam hati kita, maka yang timbul pasti hasud, pasti iri. Yang ketiga, suhul hasidi bil fadhail fayahsudu kullaman nalahu khairun. Yang ketiga, pelit. Jadi orang yang benci itu, orang pendengki itu, atau orang yang iri itu tidak mau berbagi dengan hal-hal yang dia miliki. Sehingga dia akan iri dengan siapapun yang dapat kebaikan. Jadi memang dia tidak mau berbagi. Jadi ketika ada orang lain
dapat kebaikan, dia tuh iri. Pengennya kebaikan itu dapat misalnya orang lain dapat BLT atau orang lain dapat jatah apa. Nah, kita enggak. Atau bahkan kita sebenarnya sudah dapat, tapi tetap 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 pengen pengen orang lain itu jangan, oh, kita aja yang dapat. Nah, yang seperti itu maka yang muncul adalah sifat hasud. Ingin anugerah orang lain atau nikmat orang lain hilang. Nah, tiga karakter ini atau tiga penyebab inilah yang menjadi orang akan punya rasa hasud atau iri dengki. Bagaimana caranya untuk menghilangkan? Sebenarnya sederhana. Karena alasannya tiga ya, cara menghilangkannya juga tiga. Walati uti perkara yudibu kang ilangaken apa allati hasada ing drengki minal qulubi saking pira-pira ati iku pertama at-tamassuku bid-dini. Memprioritaskan agama iku at-tamassuku cecekelan bidini kelawan agama. Keloro wa mulahadzatu ma fil hasadi wa mulahadzatu ma lan ningali perkara fil hasadi kang ana ing dalam dengki menadoro nyating kemelaratan, nyatane kemelaratan. Waridho lan ridho bil qadai kelawan pesen wal qadari lan bil qadai kelawan pesen wal qadari lan takdir. Untuk bisa menghilangkan hasud atau iri dengki minimal ada tiga. Jadi setiap orang tuh pasti akan punya rasa ini, rasa iri dengki dengan orang lain. Pasti, pasti. Tapi ketika punya tiga, tiga penangkalnya, maka kemungkinan bisa dicegah. Pertama, at-tamassuk bid-din. Pertama, penangkal iri hati adalah memprioritaskan agama. Bagaimana agama mengajarkan kita untuk tidak saling iri, untuk tidak saling mendendam, tidak mendengki, tidak berhasud. Memprioritaskan ajaran-ajaran agama. Maksudnya menerapkan agama, ajaran-ajaran itu ke diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mulahadzatu ma fil hasad minad dharar. Melihat atau memandang, menyadari bahwa hasud itu berbahaya. Hasud itu berbahaya. Iri dengki itu berbahaya. Bukan hanya merusak kita secara pribadi, tapi juga merusak tatanan sosial, tatanan kemasyarakatan. Bayangkan satu sama lain saling iri, maka satu sama lain nanti yang muncul adalah saling menyerang. Kalau sudah iri pasti menyerang. Karena iri itu bermula dari ingin menghilangkan kenikmatan orang lain. Jadi makanya akan timbul saling menyerang. Cara yang ketiga untuk menghilangkan hasud adalah waridho bil qadai wal qadari, yaitu menerima kenyataan, menerima takdir. Kenyataannya memang begitu. Bagian kita memang sudah segini, jadi mau nggak mau ya sudah. Wa mimma warota fi dzamil hasadi, wa mimma lan iku saking perkara warota kang tumeka apa ma fi dzamil hasadi ing dalem maido hasud kaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam utai dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe al hasadu yakulul hasanati kama takulun naru al hasadu utawi drengki iku yakulu mangan op al hasad al hasanati ing pira-pira kebagusan kama takulu kaya oleh mangan opo annaru geni al khataba ing kayu garing. eh, Satu hadis yang menjadi dasar betapa iri dengki itu sangat jahat adalah apa yang disampaikan kanjeng Nabi dalam kalimat al hasadu yakulul hasanati kama takulun nar al khatab. Iri dengki itu bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang selama ini kita jalani itu bisa hancur sehancur-hancurnya. Maksudnya pahalanya juga hancur, predikat baiknya juga hancur, dan eh, pola kebaikan juga hancur gara-gara hasud, dan hancur sehancur-hancurnya persis seperti kama takulun narul khatab, persis seperti api melahap kayu bakar. Jadi maksudnya sangat cepat sekali, sangat cepat sekali
hasud itu bisa menghancurkan kebaikan yang selama ini kita jalani. Atau iri dengki itu bisa menghancurkan. Jadi orang itu kalau sudah iri dan irinya sudah sampai ke tahap parah, maka dia akan gelap mata. Gelap mata tuh nanti dia akan menjalani apa yang seharusnya tidak dijalani. Dan itu berbahaya. Maka hindarilah sifat al-hasud, sifat iri kepada orang lain. Wallahu a'lam. Al-khibah.